Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat semua. Di sini saya Saptanti dari Departemen Kimia Farmasi, Prodi Farmasi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya akan menyampaikan materi yang berjudul Ikatan Kimia. Ada yang tahu ikatan kimia? Ya. Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah yang ada di blok 1. Ya, judulnya adalah Farmasi Dasar 1. Jadi ketika masuk di Prodi Farmasi UMY, mahasiswa atau adik-adik akan mendapatkan mata kuliah ini. Nah, mengapa kita perlu belajar tentang ikatan kimia? Karena ikatan kimia adalah yang mendasari terbentuknya senyawa-senyawa obat. Ataupun nanti akan dipelajari ketika kita mempelajari tentang interaksi-interaksi obat antara obat satu dengan obat yang lain apabila obat itu nanti digunakan bersamaan. Misalnya saya akan minum Captopril misalnya, obat anti hipertensi. Apakah saya boleh meminum obat bersamaan dengan obat misalnya obat MAC gitu ya. Kadang-kadang kan kalau kita minum obat dalam jangka yang lama itu nanti perutnya akan mengalami gastritis begitu ya. Apakah boleh kita bersama-sama menggunakan obat Captopril dengan obat MAC? Nah, itu nanti kita bisa pelajari dari ikatan kimia ini. Nah, ini nanti silahkan di blok-blok selanjutnya ya. Silahkan saya tunggu di blok-blok selanjutnya untuk kimia medisinal. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana senyawa itu terbentuk dari atom-atom sejenis ya atau atom-atom yang tidak sejenis gitu ya. Bagaimana dia terbentuk pada umumnya begitu. Nah, di sini pada kesempatan ini saya akan mulai nanti ya dengan senyawa kimia, kemudian atom itu seperti apa, kemudian konfigurasi elektron itu bagaimana, kemudian ikatan kimia terbentuk itu bagaimana, dan jenis-jenis ikatan kimia itu apa saja, nanti akan saya sampaikan di dalam materi ini. Gitu. Baik, saya akan menyampaikan pendahuluan dulu. Jadi kita mulai dengan senyawa kimia. Nah, dari obat yang kita pakai sehari-hari itu sebagian besar adalah senyawa kimia, baik itu obat natural atau obat sintetis begitu ya. Itu yang memberikan efek bahwa obat itu bisa menyembuhkan itu adalah senyawa kimia. Jangan bilang bahwa obat tradisional itu bukan kimia ya. Bahwa di dalam obat tradisional itu terkandung senyawa-senyawa kimia yang bisa memberikan efek farmakologis sehingga menyembuhkan begitu. Jadi jangan paranoid terhadap senyawa kimia. Senyawa kimia sangat bermanfaat pada dunia kefarmasian. Kemudian pada tahun 1780 senyawa kimia ini pada zaman dulu itu ya. Ini dibedakan menjadi dua kelas berdasarkan dari mana mereka berasal, yaitu senyawa organik dan senyawa non-organik begitu atau anorganik. Kalau senyawa organik tentu saja kita bisa memastikan namanya organik ya. Jadi dia berasal dari materi-materi organik seperti tumbuhan ataupun hewan seperti itu. Kalau kemudian untuk senyawa non-organik atau senyawa anorganik begitu, nah ini berasal dari senyawa non-organik, yaitu misalnya dari mineral. Seperti apa itu? Garam yang berasal dari laut itu kan NaCl ya. NaCl atau garam dapur itu kalau di dunia kefarmasian itu banyak dipakai untuk pembuatan sediaan infus. Pernah diinfus adik-adik semua atau teman-teman semua? Diinfus itu ya, itu adalah cuma NaCl, kadarnya sangat kecil 0,9%. Jadi kalau 1 liter itu cuma cukup 9 gram NaCl dimasukkan dalam 1 liter itu kemudian untuk larutan infus. Tapi nanti ada syarat-syarat bahwa larutan infus itu harus steril dan sebagainya begitu. Nah, di sini pada PPT ini bisa saya tunjukkan bahwa senyawa-senyawa obat ini ya contohnya yang dari organik gitu. Ini contoh dari organik. Tadi yang anorganik sudah saya sampaikan NaCl. Nah, ini misalnya pernah tahu apa itu amfetamin? Nah, ini biasanya sering dipakai oleh atau disalahgunakan untuk pengobat disalahgunakan untuk biar dia bisa mempunyai vitalitas yang tinggi. Biasanya ini
penyalahgunaannya di klub-klub malam, karena biasa dipakai untuk ini agar dia tidak merasa lelah. Tapi kalau di dunia pengobatan, amfetamin ini dipakai bisa untuk pengobatan diet misalnya ya, karena dia akan menekan rasa lapar, tapi dia mempunyai aktivitas yang tetap fit begitu ya, seperti itu. Nah ini ada lagi yang turunannya metamfetamin gitu ya, atau misalnya yang lain asetil salisilik asid. Nah ini yang sering disebut sebagai aspirin, obat untuk demam ya, seperti itu. Ini adalah beberapa contoh dari senyawa-senyawa kimia yang dipakai untuk pengobatan ini. Kalau mau tahu lebih jauh senyawa-senyawa kimia yang lebih kompleks bentuknya seperti sarang lebah, itu nanti silahkan kami tunggu di blog-blog lebih atas lagi begitu. Selanjutnya itu tadi saya sampaikan untuk senyawa kimia. Nah sekarang untuk atom penyusun senyawa kimia. Pernah mendapatkan ini kan ya, pelajaran untuk atom-atom ini ya. Atom-atom itu disusun atau ditabelkan dalam periodic tabel elements atau atom begitu ya. Nah di situ ada golongan-golongannya ya, ada golongan 1 atau grup 1 gitu ya, grup 2, grup 3 dan seterusnya. Ada golongan transisi, ada golongan lantanida dan aktinida. Nah, kalau kita lihat dalam satu kolom, gitu ya, satu kolom misalnya yang ada H itu adalah hidrogen, litium, natrium, kalium, kemudian dan selanjutnya itu ya. Nah, itu adalah mempunyai sifat fisik yang mirip gitu. Kalau kita lihat dari nanti ya selanjutnya untuk konfigurasi elektronnya begitu ya. Jadi dia letak-letak elektronnya untuk senyawa yang di grup 1A itu ya, itu mempunyai kemiripan atau sama. Elektron terluarnya itu 1. Jadi dia diletakkan di situ. Selanjutnya di grup 2 itu adalah 2. Begitu. Kalau yang paling ujung di paling sini sebelah kanan yang warna hijau ada helium, kemudian argon, ada kripton dan sebagainya. Ini adalah gas mulia. Nah, ini adalah gas yang sangat stabil begitu. Ya. Baik, ini adalah dari atom-atom penyusun dari ikatan kimia. Kemudian saya sampaikan tadi untuk suatu atom itu menempatkan diri pada posisi mana dalam tabel itu berdasarkan konfigurasi elektronnya. Jadi nanti dia terletak di kolom 1, kolom 2 dan selanjutnya itu tergantung dari konfigurasi elektron terluarnya, yaitu terutamanya adalah elektron valensi atau elektron terluarnya. Berapapun dia jumlah elektronnya yang ada di dalam atom itu, tapi kalau elektron valensinya itu sama, misalnya 2 gitu ya. Nah, itu akan pada posisi golongan atau grup 2A begitu. Nah, di sini ada beberapa aturan yang biasa dipakai gitu ya untuk memprediksi jumlah elektron gitu ya atau posisi elektron pada senyawa itu, pada atom itu, yaitu ada aturan Aufbau gitu ya, yang mana di situ disampaikan bahwa orbital dengan tingkat energi rendah itu diisi terlebih dahulu gitu ya. Jadi di situ ada 1s, 2s, 2p, nanti ada 3s, 3p, 3d dan seterusnya. Pasti elektron itu akan memposisikan diri di kulit yang mana tingkat energinya itu paling rendah. Jadi di 1s dulu begitu. Dan seterusnya. Kemudian untuk prinsip yang lain itu adalah prinsip eksklusi Pauli. Nah, dalam satu atom itu tidak boleh lebih ada 2 elektron dengan bilangan kuantum yang sama gitu ya. Di situ kemudian untuk selanjutnya, jadi suatu elektron itu pasti mempunyai bilangan kuantum yang berbeda begitu. Nah, selanjutnya untuk kaidah selanjutnya atau aturan yang lain adalah aturan Hahn gitu ya. Pada pengisian orbital ya, pada tingkat energi yang sama, misalnya itu saya tunjukkan di PPT tersebut begitu ya. Di situ sebenarnya elektron terluarnya itu adalah 2 gitu ya, 2.
Harusnya kan dia selalu berpasangan begitu. Tapi karena dia itu masih ada posisi yang lainnya gitu ya. 2P itu ada 3 posisi begitu. Dia tidak akan mengumpul jadi satu, tapi dia akan memposisikan di ini, dia tidak berpasangan dulu. Baru nanti setelah penuh semua berpasang, cukup elektronnya nanti akan berpasangan. Nah, ini nanti akan selanjutnya saya terangkan untuk ininya apa ikatan kimia itu terjadi mengapa begitu ya. Selanjutnya, nah untuk membentuk senyawa-senyawa itu tadi, gitu ya. Nah ini ada beberapa konsep dasar pembentukan ikatan kimia. Ini ada 7 konsep yang bisa diingat-ingat, gitu ya. Yang pertama itu adalah mengapa atom dalam suatu unsur, gitu ya, kecuali gas mulia yang paling sini tadi ya, paling ujung itu dia tidak akan membentuk ikatan kimia, gitu ya. Tapi sebagian besar atom itu akan menjalani reaksi kimia. Nah, itu adalah untuk mendapatkan konfigurasi oktet dari gas mulia. Nah, mengapa konfigurasi oktet? Yaitu konfigurasi oktet itu adalah pengaturan elektron yang sangat stabil, di mana di situ energi ionisasi sangat tinggi, afinitasnya rendah, dan untuk menambah elektron itu susah gitu ya. Kemudian juga reaktivitasnya menjadi rendah. Kalau dia sudah konfigurasi oktet itu dia akan seperti itu. Kemudian apa itu konfigurasi oktet? Nah, ini adalah atom itu akan stabil kalau dia itu dikelilingi oleh 8 elektron pada orbital valensinya atau orbital terluarnya, yaitu ada 4 pasang elektron valensi terluar di sekitar atom itu, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana mereka mencapai konfigurasi oktet itu? Karena dia ingin stabil, gitu ya, maka dia ingin mencapai konfigurasi oktet tersebut. Nah, bagaimana caranya? Yaitu membentuk ikatan kimia, gitu tadi ya. Kemudian apa tuh itu ikatan kimia gitu ya. Nah, ikatan kimia itu dipandang sebagai kekuatan yang menyebabkan sekelompok atom itu berperilaku itu dalam satu kesatuan. Jadi kalau dia sudah berikatan dengan atom lain, dia mempunyai sifat yang berbeda dari asalnya. Dia akan membentuk sebuah sifat baru begitu ya. Kemudian mengapa ikatan kimia ini terjadi? Ini adalah sebagai hasil dari kecenderungan suatu sistem untuk mencapai energi serendah mungkin, gitu ya. Jadi ikatan kimia ini terbentuk agar energi sistem itu adalah energi yang paling rendah. Kalau energinya tinggi ini mudah sekali tergoyahkan begitu ya. Tapi kalau dia energinya rendah, dia akan stabil. Nah, untuk jenis-jenis ikatan kimia itu ada yang disebut sebagai ikatan ionik, kovalen, kemudian ada ikatan logam. Nah, bagaimana ini ya ikatan kimia ini terbentuk? Yaitu dengan mendapatkan ya atau berbagi elektron valensi antar atom begitu. Ya. Selanjutnya, nah ini contoh dari ikatan ionik. Ini contoh saya berikan adalah misalnya untuk NaCl. NaCl itu adalah kalau di periodik tabel dia ada di golongan 1A gitu ya. Dia elektron valensinya atau elektron terluarnya itu adalah 1. Dan dia sifatnya karena dia 1 nggak punya pasangan, dia mudah sekali lepas. Sehingga kita sering mendapatkan Na itu dalam bentuk Na positif begitu karena dia kehilangan 1 elektron. Elektron muatannya negatif ya, paham ya? Nah, kemudian kalau kita tahu Cl itu adalah golongan halogen yang mana dia itu untuk mencapai ke gas mulia karena dia kan ingin mencapai oktet konfigurasi ya. Dia itu kekurangan 1 elektron karena dia kurang 1, maka dia selalu ingin mendapatkan 1 begitu. Sehingga dia dengan kolaborasi dari Na yang mudah kehilangan 1 elektron, dia akan 1 elektron yang lepas dari Na itu akan ditangkap oleh si Cl yang memang menginginkan 1 elektron untuk mendapatkan konfigurasi oktet itu tadi, sehingga terbentuklah senyawa NaCl itu tadi. Nah, ikatan yang terbentuk ini adalah ikatan ionik begitu ya. Oke.
Nah, kemudian kalau ikatan kovalen itu apa? Ikatan yang terjadi karena pemakaian ya sepasang elektron secara bersama-sama oleh dua atom. Nah, ikatan ini biasanya terbentuk antara atom C ya, karbon, hidrogen atau H, kemudian oksigen dan halogen yang menyusun senyawa-senyawa organik. Ini ikatan kovalen ini akan kita jumpai banyak sekali di senyawa-senyawa organik begitu. Ini contohnya ada hidrogen, gas hidrogen, kemudian ada fluorin atau misalnya ini karbon dioksida. Kemudian yang di sini adalah karbon tetrafluorida. Nah, ini contoh dari senyawa-senyawa yang mempunyai ikatan kovalen. Begitu. Selanjutnya, yang terakhir ikatan logam. Ikatan logam ini ditemukan antar logam, begitu ya. Dan ini terikat sangat kuat, begitu. Biasanya untuk senyawa yang mempunyai ikatan logam ini mempunyai titik didih yang sangat tinggi. Dan biasanya dia mempunyai sifat sebagai konduktor. Misalnya apa? Besi, gitu ya. Aluminium, gitu. Itu adalah sebuah logam, gitu ya, yang terbentuk dari ikatan-ikatan logam. Dan dia itu mempunyai sifat konduktivitas elektrik, ya. Dan dia biasanya mempunyai titik didih yang sangat tinggi karena dia mempunyai ikatan yang sangat kuat. Dan ini ciri khas yaitu berkilau. Kalau logam kan biasanya memang berkilau ya. Gitu. Baik, ini untuk yang terakhir begitu. Ini contoh ilustrasi dari beberapa ikatan tadi, ada ikatan ionik, ada ikatan kovalen dan ikatan logam atau metallic bonding seperti itu. Baik, ini yang bisa saya sampaikan untuk ikatan kimia. Mudah-mudahan nanti dari dasar-dasar pembentukan ikatan ini adik-adik bisa mempelajari, terutamanya nanti kalau sudah masuk ke farmasi lebih tinggi lagi, maksudnya di blok-blok lebih tinggi, nanti akan bisa memahami mengapa obat itu bisa berinteraksi antara satu dengan lainnya. Karena kalau ada interaksi, maka nanti cara pengobatan itu atau cara pemberian obat atau cara minum obat itu nanti bisa diatur sehingga tidak bertemu antara obat satu dengan obat yang lain, sehingga tidak terbentuk ikatan yang mungkin nanti bisa merugikan ya. Kalau merugikan kan nanti efeknya menjadi tidak ada, atau mungkin kemudian dia berikatan meningkatkan efeknya gitu ya. Kalau efeknya cukup meningkatnya sedikit, kalau meningkatnya double itu kan menjadi toksik gitu. Nah, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan untuk ikatan kimia. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.